Shalom, selamat sore. Perkenalkan, atas nama lengkap saya Arni Tenggunalu, NIM 3121-049, kelas A, mata kuliah Anatomi Hewan. Di sini saya mengambil topik kelas reptil untuk menentukan organ pencernaan, respirasi, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas reptil. Pendahuluan pertama, sistem struktur anatomi hewan, organ pencernaan, respirasi atau pernapasan, ekskresi, sirkulasi, dan sistem rangka dan otot pada kelas reptil. Berikut pada penjelasan video proses pencernaan pada reptil. Dalam hal ini saya ambil hewan buaya. Saluran pencernaan pada buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloakal. Jadi di sini kita perhatikan ada gambar buaya. Dari mulut dia memasukkan makanan, terus kemudian lanjut ke kerongkongan, terus lanjut ke lambung, terus lanjut dia mencerna pada usus. Kemudian setelah mencerna pada usus, dia berlangsung pada kloaka, dan pada kloaka dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Yang berikut ada sistem respirasi pada reptil. Alat pernapasan pada reptil. Reptil bernapas dengan paru-paru, udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru, sehingga oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Nah, jadi pada ini sistem respirasi pada reptil ini kita tahu kalau sistemnya dia melalui tiga organ, yaitu melalui paru-paru, tenggorokan, dan paling awal itu melalui hidung. Di sini dia masuk melalui hidung, udara masuk melalui hidungnya dia, terus dia lanjut ke paru-paru, nanti ke paru-paru disalurkan ke trakea, dan pada akhirnya karbon dioksida dikeluarkan ini, dan oksigen diserap sama seperti pada manusia. Manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Itu yang kedua. Yang ketiga itu ada sistem ekskresi pada reptil. Alat ekskresi pada reptil berupa ginjal dan paru-paru. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan ginjal mengeluarkan zat-zat metabolisme dalam urin dan bermuara pada kloaka. Nah, kita perhatikan gambarnya di sini itu sistem ekskresi pada reptil. Di situ ada brain, terus dari brain itu dia melahirkan pada esofagus, terus lanjut esofagus, di situ ada long, pemanjangan, terus ada trakea, ada head atau hati, terus dari hati ada lever, terus dari ada stomach, ada intestine, ada spleen, testis, kidney, dan kloaka. Pada pembuangan terakhir itu ada kloaka. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat itu ada sistem peredaran darah pada reptil atau yang disebut dengan sirkulasi. Reptil memiliki jantung yang terdiri dari 3 atau 4 ruang. Peredaran darah reptil tergantung pada suhu tubuh yang berubah sesuai dengan aktivitas lingkungan.
aktivitas dan lingkungan. Jadi pada peredaran reptil ini dia menyesuaikan ini pada aktivitasnya, dia beraktivitas, dia bekerja itu reptil. Contohnya pada buaya, dia bekerja pada kapan saja, malam, siang, sore, atau pagi, itu dia sesuaikan dengan lingkungan. Nah, di sini ada sistem sirkulasi reptil. Sistem sirkulasi reptil adalah peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Maksudnya peredaran darah tertutup di sini dia memiliki peredaran yang terbatas, dan sistem peredaran darah ganda ini dia mempunyai sistem peredaran yang lebih dari satu atau double peredaran. Kita lihat di sini sistem peredaran darah reptil. Di sana ada paru-paru, seluruh pada aorta kiri, ada arteri pulmonalis, terus vena pulmonalis, lanjut ada aorta kanan. Aorta kanan disalurkan pada atrium kiri, nanti atrium kiri disalurkan pada serous venosus, terus ke atrium kanan disalurkan ke atrium kiri, dan kemudian atrium kiri berlangsung ke ventrikel kiri, dan ventrikel kiri diedarkan pada ventrikel kanan, dan pada ventrikel kanan dia menyalur ke seluruh tubuh. Yang berikut ada sistem rangka dan otot pada reptil. Sistem rangka pada otot dan reptil, di sini saya mengambil reptil itu yaitu ular. Reptil memiliki sistem otot daging yang lebih kompleks karena otot daging harus mendukung tubuh di daratan yang bersifat lebih berat daripada dalam air. Karena berat dalam air, kita lihat di sini ada gambar sistem rangka dan otot pada reptil. Di sana ada alat atau organ tubuh, ada hati, ada perut, rangka perut, ada tengkoraknya dia itu bagian kepala, itu ada otak, terus ada esofagus, ada bagian kepalanya itu ada mata, kelenjar racun, ada taring atau gigi, terus ada rahang atas itu di bagian mulut, terus ada lidah. Rahang bawah atau yang namanya rahang bawah, trakea, kelenjar racun. Terus bagian ekor itu ada pada tulang belakang, ada rangka tulang belakang, ada rangka usus, terus ada ginjal, rektum itu berdekatan pada ekor, terus ada paru-paru, ada iga, ada testis jantan, adapun testis betina. Terus demikian hasil sistem pencernaan, peredaran darah, sistem ekskresi, sistem respirasi, dan sistem rangka otot pada reptil yang saya jelaskan. Dan kemudian ada penutup. Di situ penutup saya memberi kesimpulan. Dapat saya simpulkan bahwa hewan reptil adalah hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisik di sekitar tubuhnya. Juga disebut hewan merayap. Jadi
hewan reptil ini dia termasuk sebagian besar memiliki atau termasuk dalam hewan merayap. Dapat saya simpulkan bahwa tubuh reptil dibungkus oleh kulit kering. Jadi kulit reptil itu semua kulit reptil tidak ada yang sifatnya lembek atau lunak. Dia bersifat kering atau agak yang bersisik atau mempunyai tanduk. Contoh reptil yang mempunyai tanduk itu seperti buaya mungkin. Terus reptil juga bernapas dengan paru-paru yang memiliki darah dingin. Jadi darah reptil itu salah satu darah yang bersifat dingin dan memiliki ukuran tubuh yang bervariasi. Jadi ukuran tubuh pada reptil ini tidak sama, sama seperti kadal, toke, cicak, buaya. Itu dia tidak sama, jadi dia bervariasi pada masing-masing hewan. Lanjut, di sini ada reptil juga berperan bagi manusia untuk satwa yang memiliki peran penting dalam ekologi sebagai aktor dalam rantai makanan. Jadi reptil ini juga sangat berperan penting bagi kehidupan manusia karena dia merupakan atau maaf karena dia termasuk dalam salah satu pelengkapan rantai makanan. Nah, dan tidak hanya itu, kita mempelajari reptil juga sehingga kita dapat mengetahui keadaan lingkungan yang ditempati oleh hewan merayap. Karena sebagian besar hewan merayap besar hewan merayap itu termasuk binatang buas. Jadi kita harus berjaga-jaga hewan binatang buas yang kita ketahui itu seperti ular, buaya, dan lainnya. Demikian hasil kerja PPT saya. Sekian dan terima kasih.